kabar Kak Irmi? Aku puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya di rumah? Gimana kabarnya? Kalau Kak sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, fantastis. Yes. Kita baru pertama nih ya Kak ada di sini. Oke. Kan kalau misalnya minggu-minggu kemarin nih Kak, apa yang ngebedain podcast kita hari ini sama minggu sebelumnya? Minggu sebelumnya aku pernah nih sama Kak Kristo. Sama Kak Ito, hostnya adalah Kak Ito. Iya. Dan sekarang, Kak Itonya lagi, banyak panggilan, banyak kerjaan. Sibuk. Tapi tetap keren deh Kak Ito pokoknya. Oke, ini kamu promosi. Halo Kak Ito yang ada di sana. Oke, sip. Lanjut Kak. Oke, sekarang sama aku hari ini di rumah Anjailika. Emang harus gini banget Kak Anjailika. Jadi harus keren imajinasi. Keren dah kamu Pak. Lanjut Kak. Oke, di hari ini kita kedatangan siapa adik-adik yang udah tahu? Kak Irmi. Jadi kamu udah tanya sama aku di adik-adik. Gak apa-apa, biar tetap ingat sama ketua podcast satu ini. Gimana Kak Irmi? Kabarnya setelah 7 minggu nih kita udah ibadah di rumah, WFH, ada yang juga mungkin pada belajar di rumah, adik-adiknya ibadah di rumah, aktivitas di rumah, gimana Kak? Ya masih sama ya adik-adik. Kondisinya masih kita dirumahkan, Ya. kita geraknya juga dibatasi dan segala macam. Tapi ya puji Tuhan, maksudnya meskipun kita dirumahkan, kita tetap masih bisa ketemu nih. Ya, puji meskipun Tuhan. via media sosial, kita masih tetap bisa sharing firman Tuhan meskipun di media sosial Kak Alfa. Nggak apa-apa, kita harus tetap semangat, tetap harus bersyukur dengan apapun dan kondisi apapun yang kita rasain sekarang. Puji Tuhan, di sini kita udah semangat banget nih. Ada juga Kak Acel di belakang kamera. Kacel. Mintips. Ya pastinya kita di sini semua kakak PT udah semangat untuk menyampaikan firman Tuhan pada adik-adik yang ada di rumah. Nah, semoga nanti yang firman yang akan Kak Irmi sampaikan bisa adik-adik terima dengan Kak baik. Irmi hari ini. Kak Irmi hari ini nyampain Terima kasih firman-Nya. Tentunya dong Kak Irmi. Oke Kak, terima kasih. Kira-kira kita hari ini mau ngebahas tentang apa nih Kak? Tentang firman hari ini di minggu ini. Minggu lalu kita udah bahas tentang Yehezkiel. Tentang Yehezkiel. Ya, adik-adik kita bahas tentang Yehezkiel dan bangsa Israel dan tentunya juga tentang bahas tentang Tuhan Allah ya. Oke Kak, tapi kita mau mulai dengan doa dulu nggak sih? Oke Kak, sebelum kita mulai enaknya dimulai dengan doa dan nanti diakhiri dengan doa. Oke, Kak adik-adik. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sebelum kita men-sharingkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, adik-adik dipersilakan untuk menyiapkan hati dan pikirannya, dipersilakan juga untuk boleh menyiapkan Alkitabnya juga atau mau menyiapkan kertas juga untuk mencatat apa sih si firman hari ini Kalva gitu kan. Dan sebelum kita memulai, ada baiknya kita satukan hati, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada setiap dari kami Tuhan, anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami juga akan men-sharingkannya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan, Kau berkati dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni salah dan dosa-dosa kami. Engkau sangat baik, amin. Amin. Amin adik-adik. Oke Kak Alfa. Iya Kak. Minggu lalu tadi kita udah sempat bahas nih. Kita bahas tentang Yehezkiel. Selain Yehezkiel kita bahas juga tentang bangsa yang besar. Bangsa Israel. Bangsa Israel. Pilihan. Umat Bangsa pilihan. Terus kita juga bahas tentang Tuhan Allah. Iya Tuhan Allah. Melalui Yehezkiel Tuhan Allah menyampaikan nubuatnya. Iya. Lalu Yehezkiel lah yang menyampaikan apa ini perintah dari Tuhan. Nah kali ini juga kita akan tetap membahas suatu bangsa yang besar juga Kak. Iya Kak. Tentu bangsa Israel. Tapi kali ini bukan Nabi Yehezkiel Kak. Wah, siapa tuh Kak? Nabi sebelum Nabi Yehezkiel Kak. Nabi yang cukup tren juga. Tren itu apa ya? Maksudnya cukup terkenal. Iya. Cukup terkenal. Terus cukup ya pasti adik-adik tahu lah ya. Kita akan bahas dari kitab Imamat 1. Imamat 1. Adik-adik boleh dibuka dari perjanjian lama ya adik-adik. Kitab Imamat 1. Iya. Pasalnya yang 1 ya. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Imamat pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Di sini akan bahas tentang
Nabi Musa. Tentang Musa Kalau minggu lalu Nabi Yeskiel, sekarang kita bahas tentang Nabi Musa dengan bangsa yang sama, dan bahasa Israel berarti bangsa Israel dan juga Allah. Tuhan Allah. Tuhan Allah. Oke adik-adik, kita akan baca. Seperti biasa, kalau Kak Irmi mau minta tolong bacanya secara berbalasan Kak Irmi dan Kak Alfa. Adik-adik juga kalau mau di rumah ikut membaca bersama-sama juga diperbolehkan. Oke? Kita baca ya. Perikopnya adalah judulnya korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Oke Kak Alfa, Ya, Kak. kita sudah membaca firman pada hari ini. Iya. Kita baca dari tadi kitab Imamat pasal pertama ayatnya 1 sampai dengan 9. Di sini membahas tentang korban bakaran. Di Imamat ini memang membahas juga tentang korban bakaran, ada korban sajian, apalagi ke Alfa. Ada nih ayat 3, korban keselamatan. penghapus dosa, korban penghapus dosa, korban keselamatan. Nah, di sini di kitab Perjanjian Lama ini Kak, kita bisa lihat di pasalnya yang pertama ya adik-adik. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Dari dalam kemah pertemuan tuh dari kemah suci. Ya. Kemah suci. Jadi di sini Musa berbicara secara langsung kepada Allah. Zaman dulu adik-adik belum ada yang namanya Alkitab, belum ada yang namanya Firman Tuhan, ya kan? Kalau kita kan sekarang tahu Tuhan Allah berbicara melalui Firman-Nya, melalui Alkitab. Kalau zaman dulu pada kitab Perjanjian Lama kita bisa tahu Allah tuh berbicara secara lisan, secara langsung, tidak tertulis kepada Nabi Musa, ya kan? Nih Allah berkata, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila ia seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi atau domba kambing. Kambing domba. Ya. Dari kambing domba adik-adik, maaf ya. Nah, di sini mau disampaikan bahwa persembahan atau korban yang harus diberikan kepada Allah itu sudah ditentukan, sudah diatur oleh Allah sendiri, yaitu berupa ternak. Berupa ternak adik-adik. Pada zaman dahulu, pada kitab Perjanjian Lama, persembahannya adalah berupa ternak. Lanjut ya adik-adik. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu mengatur tentang bentuk dari persembahan itu sendiri itu apa sih? Ternyata sudah diatur, yaitu sebuah ternak. Ya kan? Makanya disebut dengan korban bakaran. Kita lanjut ya ke ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jadi ketika bangsa Israel sudah
menjalankan ritualnya menyembelih si korban bakarannya ini, itu ternyata diatur. Ada tata caranya. Ada tata caranya Kak Alfa, ada aturannya. Di perjanjian lama ini dibilang, nanti ketika kamu sudah mempersembahkan korban bakaran, jangan lupa tangannya diletakkan gitu ya di atasnya. Itu supaya itu adalah sebagai bentuk pendamaian. Pendamaiannya si bangsa Israel, pendamaiannya umat manusia, kita manusia kepada Allah, kepada Tuhan, dan kepada diri kita sendiri tentunya. Gitu adik-adik. Kita lanjut ya adik-adik. Kemudian ayat 5. Haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Nah, di ayat 5, ayat 6, 7, 8 itu sudah diatur. Ternyata ketika umat Israel harus memberikan persembahannya, itu semua persembahan harus bahasanya tuh harus rapi. Ada aturannya. Harus bersih juga nggak sih? Harus bersih. Karena di sini dibilang di ayat 7, anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun. Disusun nih Kak, berarti kayu-kayunya. Itu berarti kayak harus rapi. Di ayat 8 dibilang, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu. Diatur, udah disusun, diatur. Terus di ayat yang ke-9, tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Berarti harus bersih. Itu adik-adik. Jadi di ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini merupakan pesan dari Allah kepada bangsa Israel pada saat itu. Tapi melalui Nabi Musa, untuk ketika kalian mempersembahkan korban bakaran untuk berdamai dengan aku, untuk mengakui segala dosa-dosa kalian, ini ada aturannya. Nggak sembarang langsung potong aja kambing, terus ya udah nih kasih nih buat Tuhan, aku minta maaf nih korban bakaranku. Nggak seperti itu adik-adik. Kan kalau di kitab perjanjian lama ini, ketika umat Israel atau bangsa Israel ini melakukan sebuah dosa, bukan sebuah, mungkin banyak dosa, cara mereka untuk meminta maaf atau minta maaf kepada Allah supaya Allah mau mengampuni, itu caranya susah banget Kak. Mereka harus potong kambing, mereka harus potong lembu, mereka harus potong domba. Harus ada korban yang dipersembahkan gitu ya. Dan itu korban bakarannya juga tidak tidak boleh bercacat, tidak boleh ada yang tangannya patah atau apa, harus jantan pula. Tapi pada saat di kitab Imamat ini, di pasal 1 ini dibilang juga itu semua sudah ditentukan. Jadi kenapa sudah ditentukan? Supaya bangsa Israel pada saat itu maupun bangsa Israel yang kondisi ekonominya ada di bawah, kelas bawah ataupun kelas menengah, kelas ke atas, itu bisa memberikan persembahan. Siapapun bisa ngasih persembahan itu. Jadi nggak dilihat dari harga si domba, nggak dilihat dari harga si kambing, tapi siapapun kelasnya pada bangsa Israel itu mereka bisa mempersembahkannya karena Tuhan Allah di sini sudah mengatur. Itu adik-adik. Jadi ada kayak kriterianya gitu ya, kriteria tersendiri untuk bisa mempersembahkan persembahan ini Kak. Iya betul. Nggak sembarangan. Itu pada perjanjian lama, ya kan? Pada perjanjian lama Allah menyampaikan kepada Musa harus menyampaikan kepada bangsa Israel, kalau kamu mau melakukan mengakui segala dosa-dosa kamu, minta pengampunan dari Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan, kamu harus melakukan ritual ini dulu. Kamu harus mempersembahkan dulu korban bakaran untuk Allah, ya kan? Di sini di ayat terakhir kan dibilang, tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air supaya bersih ya adik-adik, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan, ya kan, menyenangkan bagi Tuhan. Nah di sini menyenangkan bagi Tuhan itu intinya ketika kalian memberikan persembahan atau korban bakaran adik-adik, kalian harus dengan hati yang tulus. Kalian harus datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak main-main, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba ya udah karena gitu, gue mau bangsa Israel mau mengakui dosanya, gue asal potong aja, gue asal itu kan nggak mungkin ya adik-adik ya.
Nah, terus abis itu, sekarang ini kan di perjanjian lama. Perjanjian lama nih Kak. Jadi kayak kalau misalnya umat Israel misalnya meminta pengampunan dari Tuhan, pengampunan dosa. Caranya untuk biar bisa berdamai lagi dengan Tuhan dengan mempersembahkan korban, ya kan Kak ya? Benar. Ini pada perjanjian lama. Perjanjian lama. Tapi Kak Alfa, ini kan udah zaman modern, zaman now. Sudah kekinian banget. Apakah cara seperti ini masih dilakukan? Nah, tidak kan Kak Alfa? Enggak dong. Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah menggenapi janjinya. Tuhan Allah sudah menggenapi janjinya dengan cara apa? Melalui siapa? Anaknya yang satu-satunya. Satu-satunya Itu Yesus Kristus. Betul. Di sini kita bisa lihat adik-adik ada di Ibrani. Kak. Ibrani Di berapa? Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani 10. Nah, Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai dengan 18. Adik-adik mungkin nanti bisa baca di rumah sendiri. Itu perikopnya tentang persembahan yang sempurna. Di sini dijelaskan bahwa dari kitab imamat itu korban bakaran yang sudah ditentukan Tuhan dengan caranya itu yang harus dibakar digenapi, dihapuskan. Di Ibrani ini dijelaskan bahwa di ayatnya yang kelima nih adik-adik, Ibrani pasal 10 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh kayak dibaca ya. Iya Kak. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia di sini adalah Yesus Kristus. Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di sini mau dibilang, aku Yesus Kristus sudah diutus oleh Bapakku, ya untuk menggenapi apa yang sudah dijanjikan Allah. Bahwa kalau dulu manusia ketika mau menghapuskan dosanya, pengampunan, itu kan caranya susah banget. Tapi di sini Tuhan Yesus Kristus sudah rela datang mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib untuk kita manusia, untuk menebus dosa kita manusia. Supaya apa? Ya supaya kita nggak dihukum. Tapi apa yang terjadi Kalva? Manusia selalu saja melakukan kesalahan yang sama, manusia selalu saja melakukan dosa yang sama. Balik lagi melakukan kesalahan. Betul Kalva. Memang dulu kan di perjanjian lama ini sulit banget untuk menghapuskan dosa ya, minta ampun. Tapi sekarang adik-adik kita di zaman yang kayak seperti ini ya Kalva. Kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh ingin bertobat, sungguh-sungguh ingin berubah. Kita datang tinggal tutup tangan, tipat tangan, berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pengampunan, kita mengakui semua segala dosa-dosa kita. Tuhan mendengarkan. Kalau dulu kita harus bakar ini, bakar itu, terus baunya juga harus bisa menyenangkan, harus ada wangi sampai ya Tuhan tahu ini bentuk ketulusan hati kamu gitu. Kalau sekarang segala sesuatunya dimudahkan dalam arti kayak ya Tuhan udah berkorban buat lu cuman apakah kita akan masih melakukan dosa lagi, menyakiti hati Tuhan lagi? Karena di sini udah bilang dosa itu bukan hal yang main-main ya, Alva ya. Dosa itu serius. Ketika kita melakukan dosa, kita datang ke Tuhan, kita minta maaf, ya udah jangan dilakuin lagi. Jangan main-main deh sama dosa. Iya. Nah, di sini juga dibilang ayat 16 Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Sudah digenapi? Sudah digenapi tentunya. Di Ibrani pasalnya yang ke-18 dijelaskan. Jadi kalau kalian datang lagi dengan dosa-dosa kalian, ya aku sudah mengampuni, asal kalian sungguh-sungguh tulus dan udah diampuni nih sama Tuhan. Tuhan udah datang, Tuhan udah istilahnya berkorban, tapi ya apakah kita benar sungguh-sungguh mau mengakui kesalahan kita atau tidak. Nih Kalva, tadi kan kita bahas tentang korban bakaran. Nah,
di sini di Ibrani ini bahas tentang persembahan. Apa hubungannya korban bakaran dan persembahan? Korban bakaran kalau pada saat itu kayak kita mempersembahkan sesuatu. Nah, pada saat ini juga kita melakukan persembahan. Gimana tuh Kak persembahan yang diberikan kalau sekarang? Adik-adik kan tahu ya, kita kalau ibadah PT secara langsung kita memberikan persembahan. Ya, yang kantong piedarin itu adik-adik yang kalau ini siapa yang mau bawa kantong persembahan? Kalian rebutan. Tapi kalau ditanya siapa yang mau doa persembahan? Semua ini. No. Gak ada yang mau doa. Kalian rindu nggak masa-masa seperti itu? Kayak ini rindu loh ngeliatin kalian kayak nggak ada yang mau doa apa? Nggak adik-adik. Kita lanjut ya. Jadi tuh korban bakaran terus kayak sekarang persembahan kita bahasnya. Gini adik-adik. Kalau pada saat itu bangsa Israel ketika memberikan persembahannya itu harus dengan hati yang tulus. Persembahannya harus bersih. Persembahannya sudah diatur, sudah dengan kriteria yang ada syarat-syaratnya Allah berikan. Nah, sekarang kalau untuk saat ini persembahan yang dimaksud adalah seperti ini adik-adik. Persembahan itu nggak melulu harus tentang materi. Tidak harus tentang uang, tidak harus tentang hal yang punya harga mahal. Ya. Ketika adik-adik untuk saat ini adik-adik kan pasti belum bekerja ya. Nggak tahu sih apakah adik-adik ada yang sudah bekerja atau belum. Belajar Kak. Kalau ada yang bekerja hebat, keren. Nah intinya gini, adik-adik kan belum berpenghasilan nih, uang masih diberikan oleh papa mamahnya, termasuk kayak ini juga masih diberikan oleh mamanya kayak ini. Nah apa yang bisa kita lakukan ketika kita belum berpenghasilan untuk saat ini? Gampang adik-adik, nggak gampang juga sih, nggak tahu adik-adik bisa melakukannya atau enggak, tapi harusnya bisa. Persembahan yang kayak ini masuk tidak melulu harus soal materi adalah persembahan dengan cara kita udah dikasih hidup sama Tuhan, kita udah dikasih nafas kehidupan, ya kan? Nah, apa nih bentuk ucap syukur kita atau bentuk persembahan kita setelah Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita? Kamu adik-adik, kalian tinggal berdoa aja. Berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Itu menurut aku ya kalau udah salah satu bentuk dari persembahan itu. Iya. Selain kita memberikan persembahan secara yang ada bentuknya lah kayak uang tadi. Betul. Selain materi ya Kak Alfa. Nah, selain contoh-contoh lain nih Kak. Selain berdoa, ada lagi Kak Alfa. Apa Kak? Setiap adik-adik itu sudah diberikan talenta. Ya kan? Betul. Sudah diberikan talenta, sudah diberikan bakat oleh Tuhan Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, gimana cara adik-adik untuk bersyukur untuk bakat yang sudah adik-adik miliki? Ya kalian mengembangkan itu. Kalian memberikan apa yang kalian punya dalam diri kalian, bakat kalian, talenta kalian. Kalau memang kalian bisa bermain alat musik, kalian main alat musik lah, kalian iringin ibadah apa, ibadah besar, atau isi pujian di mana, atau ngajarin temennya yang pengen belajar musik ya Kak? Nggak perlu juga harus tentang musik. Kalau kalian pintar bahasa Inggris, kalau kalian pintar matematika, bisa jadi teman kalian bisa sharing ilmu kalian. Itu salah satu bentuk persembahan buat kalian, Kak Irmi ya. Itu salah satu bentuk kalian menghargai apa yang sudah Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita. Pengorbanannya di kayu salib yang rela mati demi kita, demi dosa-dosa kita. Nah, kita sebagai manusia, cara kita mempersembahkan, maksudnya menyenangkan hati Tuhan gimana tuh? Nah, seperti itu adik-adik. Terus ya Kak Alfa, intinya hari ini ada 2 poin. Apa tuh Kak? Yang pertama, tadi udah dijelasin bahwa pada saat perjanjian lama, ketika kita punya dosa, bangsa Israel berdosa, untuk minta pengampunan dari Tuhan itu sulit sekali. Tapi ketika ada di zaman sekarang fisik digenapi di perjanjian baru. Karena kita sekarang hidupnya di perjanjian baru. Nah, setelah digenapi oleh Allah di perjanjian baru, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk mengorbankan dirinya, ya kan, untuk kita manusia. Kita tinggal datang untuk berdoa, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh dan tulus. Yang penting hati, Kak. Nah, itu maksudnya udah semudah itu. Cuman apakah kita sebagai anak-anak teruna, apakah kita sebagai manusia mau sungguh-sungguh memberikan persembahan kita? Persembahan di sini dalam arti ya ini hati kita, ini bentuk ucap syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita manusia.
Nah, itu poin yang pertama, Kak Alfa. Iya. Poin pertama adalah bagaimana kita sebagai manusia mau bertobat. Bertobat ya kan, menghargai hidup kita yang sudah Tuhan Allah kasih, Iya. dengan tidak main-main dengan dosa. Iya. Ya, karena dosa itu serius, kalinya kita berdosa kita akan kepikiran ya kan. Iya, akan ngulang lagi. Lagi, cuman ya ayolah, come on, kita berubah gitu kan. Meskipun susah tapi Pasti kalau bisa. kita benar-benar sungguh ingin berubah, pasti Akan ada jalan. pasti akan ada jalan, pasti Tuhan juga akan selalu mau berkenan untuk perubahan dalam diri kita. Iya. Itu yang pertama, Kak Alfa. Iya, Kak. Lalu yang kedua, hidup kita ini adalah sebuah persembahan. Tubuh kita ini adalah sebuah persembahan, hati kita, pikiran kita adalah sebuah bentuk persembahan untuk Allah, Untuk Tuhan. iya. Jadi makanya dibilang untuk apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita jangan disia-siakan adik-adik. Kalau kita punya kemampuan lebih, bakat, talenta lebih, kalau kita bisa bantu orang lain, kita bisa sharing, kenapa tidak, ya kan? Dan satu lagi, memang persembahan tidak harus melulu tentang Materi. tapi ketika kita ada di gereja, ya kan, kita kan juga memberikan persembahan ya. Adik-adik tentunya juga diberikan uang nih sama papa mamanya. Ini ya Kak Alfa, uang buat persembahan. Kak ini ceritanya mamanya Kak Alfa ya. Terus nanti persembahannya kamu lihat nih, wah uangnya 50.000. Wow, Wow, 50.000 nih untuk persembahan. Tapi Kak Alfa lihat jajanan nih pagi-pagi datang di gereja. Waduh. Tuh keren dulu. Akhirnya Kak Alfa jajan tuh pagi-pagi 40.000 adik-adik. Persembahannya jadi cuma 10.000. Seperti itu benar atau tidak Kak Alfa? Ya enggak dong, Kak. Ya, perbuatan seperti itu juga tidak dibenarkan. Atau kayak gini, nih ya Kak Alfa, uangnya masih rapi nih, kotak rapi dari bank ya kan. Terus habis itu nih uangnya Kak Alfa. Yeah. Terus ketika Kak Alfa mau beri kayak dia Kak. Digini di kumpul. Uangnya sampai lecek ya kan, nggak tidak berbentuk itu pahlawan yang ada di dalam uang sudah tidak tahu bentuk mukanya ya kan. Terus dimasukin. Terus pas kita kakak layan hitung persembahan, ya Kak, uangnya lecek banget atau enggak? Mending lecek adik-adik. Kadang-kadang sobek itu kayaknya sedih banget lihatnya. Ya kan? Nah, perbuatan seperti itu benar atau tidak Kak Alfa? Nah, perbuatan seperti itu juga tidak benar. Ya kan di kitab imamat aja segala sesuatunya diatur rapi. Di segala sesuatunya diatur bersih. Segala sesuatunya dibersihkan, diatur, dirapihkan. Nah, salah satu bentuknya juga seperti itu adik-adik. Ketika kita dikasih uang persembahan, kalau uang persembahannya anggaplah 50.000, kita kasih semuanya. Jangan dibagi 2 atau dibagi seperempat atau dibagi 3. Karena yang udah tadi kan misalnya orang tuanya, misalnya adik-adik tadi kata ini bekerja kan, misalnya dikasih ini 20.000 persembahan, itu uang itu sepenuhnya udah hak Tuhan. Nah, bukan hak adik-adik. Jadi yang tadi Kak Irmi udah bilang itu amanat ya Kak? Iya, udah amanat tuh. Dari orang tua dikasih 20.000, tiba-tiba kadang-kadang gitu kan 10.000 gitu buat persembahan. Itu amanat ya adik-adik. Nah, terus sama yang kedua tadi tuh uul-uul. Jangan diul-ul uangnya ya adik-adik. Kalau memang mau dilipat ya lipat yang rapi biasa aja ya. Lipat biasa aja, yang penting jangan gini ya. Itu bukan kertas contekan, itu juga bukan apa Kak, surat cinta yang kalau nggak sebel sama orang dikuul-kuul. Seperti itu juga tidak boleh adik-adik. Jadi intinya itu aja sih. Yang pertama tadi jangan main-main dengan dosa. Dosa itu serius. Ketika kalian mau bertobat, ya kalian bertobat dengan hati yang tulus. Nah, terus sama yang kedua, hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu yang kita sudah miliki jangan disia-siakan, ya kan? Karena ketika kita juga memberi persembahan, berilah dengan hati yang tulus. Jangan sampai kepikiran kalau sudah diamanatkan papahnya segini untuk persembahan, ya dilakukan. Kalau kalian mau memberi persembahan juga anggaplah itu persembahannya berupa materi, jangan dirusak. Karena sudah dibilang di kitab imamat bahwa segala sesuatunya diatur rapi, bersih. Demikian adik-adik, itu dari kitab imamat dan digenapi di Ibrani pasalnya yang ke-10. Seperti itu Kak Alfa. Iya Kak, mungkin ini sih Kak, kayak mungkin adik-adik kayak misalnya dia pengen persembahan sesuatu nih Kak. Apa tuh Kak? Kayak misalnya dia bisa musik atau dia bisa matematika, tapi kan kadang-kadang dia malu gitu. Atau misalnya dia mau persembahan tapi uang aku cuma segini, aku nggak usah persembahan Nah biasanya kayak gitu kan Kak. Tapi sebenarnya itu Tuhan tuh bukan ngelihat dari apa ya,
seberapa banyak uangnya, tapi Iya. kayak siapapun orang bisa memberikan persembahan. Yang Iya. penting tadi kayak yang udah bilang hatinya adik-adik. Jadi Ya, Tuhan tidak pernah melihat kuantitas. yes, tapi Tuhan Kita melihat. memberi persembahan, tapi yang dilihat adalah kualitas. Kualitas apa adik-adik? Kualitas hati kita. Amin. Kualitas hati kita ketika kita memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita kembalikan kepada Tuhan. Seperti itu adik-adik. Amin. Ya, demikian Kak Alfa. Mantap sekali Kak Irmi hari ini. Firmannya. Gimana adik-adik firmannya tadi? Ya, semoga adik-adik di rumah bisa sungguh-sungguh menjadi anak teruna yang mau mempersembahkan dirinya, hatinya kepada Tuhan, dalam arti kayak kalian mau bersyukur untuk Yes. setiap hal yang sudah Tuhan berikan. Karena itu salah satu bentuk persembahan yang sejati Betul. untuk Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, seperti itu. Jadilah anak-anak teruna yang mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Apapun kondisinya, bersyukur. Apapun yang kalian sudah punya, bersyukur. Jangan disia-siakan ya adik-adik. Amin. Amin. Mantap. Oke. Kita tutup dalam doa ya Kalfa ya. Oh ya, kita tutup dalam doa. Ya, mari adik-adik kita tutup Alkitabnya boleh. Ya. Kita satukan hati kembali, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar Tuhan dari kitab Imamat Tuhan, bahwa persembahan yang sejati Tuhan bukan dari kuantitas yang kami berikan, tapi melalui kualitas yang kami berikan. Biarlah kami Tuhan belajar jadi anak-anak teruna yang mau selalu mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menjadi anak-anak teruna yang mau bersyukur untuk setiap hal Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mau mempersembahkan hidup kami seutuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, Engkau sangat baik. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Kak Irmi atas Ya. firmannya hari ini. Sama-sama, apa kita salam ya? Kita namaste. Oke adik-adik, udah ya? Oke, udah.